Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasi dari harga minyak goreng di Bulukumba, Sulawesi Selatan yang semakin merangkak naik. Ya, sementara itu tingginya harga minyak goreng di pasaran berimbas kepada pelaku UMKM keripik pisang di wilayah Ciamis, Jawa Barat yang saat ini terancam gulung tikar. Harga minyak goreng di Bulukumba, Sulawesi Selatan semakin melonjak. Bahkan saat ini harga minyak goreng kemasan 1 liter dijual seharga Rp21.000 per liternya. Dari sebelumnya harga normal Rp12.000 per liter. Sementara harga minyak goreng curah juga naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya, yakni Rp11.000 per liter. Kini dijual seharga Rp20.000 per liter. Menurut para pedagang, harga minyak goreng ini sudah mulai naik semenjak 3 bulan lalu. Naiknya harga minyak goreng ini membuat konsumen banyak yang mengeluh, utamanya para penjual gorengan. Sementara itu pemirsa, tingginya harga minyak goreng di pasaran berimbas kepada pelaku UMKM keripik pisang di wilayah Ciamis, Jawa Barat yang saat ini terancam gulung tikar. Selain jumlah pegawainya yang dikurangi, jumlah produksi juga menurun dan mengakibatkan omset mereka merosot hingga 80%. Para pelaku UMKM berharap harga minyak goreng kembali normal. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, harga minyak curah dan kemasan saat ini merupakan harga termahal dalam beberapa tahun terakhir. Harga minyak goreng curah di pasaran rata-rata seharga Rp19.375 per kilonya atau naik 100% dari harga sebelumnya. Sementara harga minyak goreng dalam kemasan juga masih tinggi, yakni Rp19.500 per liternya. Selain berkoordinasi dengan tim pengawas inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Ciamis juga berencana menggelar operasi pasar murah untuk membantu mengurangi beban masyarakat. Pemirsa, di awal tahun 2022 sejumlah harga sembako di kota Surabaya, Jawa Timur masih tinggi seperti minyak goreng dan telur yang belum kembali ke harga normal. Ya, selama 2 minggu terakhir ini belum kembali ke harga normal. Mahalnya komoditas sembako terjadi karena minimnya pasokan berbanding terbalik dengan meningkatnya permintaan. Berikut kita simak liputan dari rekan Febrian Ahmad dan juru kamera Haris Ramdhani yang meninjau harga sembako di Darmo Trade Center Kota Surabaya, Jawa Timur. Memasuki awal tahun 2022, sejumlah harga komoditas dan juga sembako di kota Surabaya masih tinggi. Ketinggian harga sembako ini dikarenakan dengan minimnya pasokan, namun masih tinggi permintaan dari masyarakat. Adapun beberapa harga sembako yang kami catat hari ini masih tinggi, diantaranya adalah mulai dari harga minyak goreng curah, di mana sampai dengan hari ini harganya ada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Kemudian juga ada harga telur yang mana masih tinggi, di mana sampai dengan hari ini peningkatan harganya sampai dengan mencapai Rp28.000 per kilogram, padahal harga telur biasanya berada di angka di bawah Rp14.000. Sementara itu untuk sembako lainnya yang masih harganya tinggi namun tidak mengalami kenaikan atau bahkan turun adalah cabai rawit merah, di mana harganya mencapai Rp30 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Ada juga bawang putih dengan harga maksimal Rp25.000 per kilogram, ini normal. Kemudian juga ada bawang merah dengan harga maksimal Rp28.000 dan juga masih masuk ke dalam kategori normal. Sementara untuk beras, harganya adalah mencapai mulai dari Rp11.000 sampai dengan Rp12.800 per kilogramnya. Ini juga masih dalam kategori normal tergantung dengan kualitas beras masing-masing. Lantas, mengapa harga ini masih naik dan juga harga komoditas apa saja yang sampai dengan saat ini setelah tahun baru 2022 masih mengalami peningkatan? Kami sudah bergabung juga dengan salah satu pedagang sembako di Pasar DTC atau Darmo Trade Center Kota Surabaya, yakni Ibu Nasifah. Ibu Nasifah sedang mengalami sejumlah kenaikan harga, Bu. Yang paling tinggi, Bu, ini apa saja, Bu, yang harganya? Paling tinggi harganya sekarang telur sama minyak. Berapa, Bu, harganya? Kalau minyak berapa? Kalau minyak curah itu Rp21.000. Normalnya berapa, Bu? Normalnya 18, 12, 16. Sekarang naik terus kan? Kalau harga telur bagaimana? Harga telur juga sudah turun sih. Kemarin sempat 32.
sekarang sudah 28. Tapi meskipun harga telur 28.000 itu masih tinggi Bu ya dengan harga normal? Tinggi, biasanya normalnya 18. Kalau untuk harga cabai Bu, cabai kemudian bawang merah, bawang putih itu bagaimana? Juga turun semua sih, daripada yang kemarin menjelang tahun baru Natal itu naik semua. Berapa Bu sekarang Bu harganya? Sekarang kalau cabai besar cuma 20.000, kalau cabai kecil 30.000, terus kalau bawang merah 28, bawang putih juga 28. Bu, ini harga-harga masih cenderung tinggi, sebenarnya penyebabnya apa sih Bu? Apakah memang pasokannya berkurang, permintaan tinggi atau bagaimana? Kalau minyak itu pemasokannya yang kurang. Kalau cabai-cabai enggak, semua normal cuma mahal memangnya. Kan musim hujan. Telur Bu? Telur sih juga banyak, cuma memangnya mahal. Dari sananya mahal. Kalau untuk yang lain berarti masih normal semua harganya? Seperti Normal. tomat, Apa? seperti tomat seperti ini? Tomat juga mahal. Tapi nggak seberapa mahal sih, cuma 15.000. Berarti memang masih ada, harganya masih tinggi Bu ya? Ya. Terima kasih Bu Nasifa sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan dengan adanya sejumlah kelangkaan ataupun minimnya pasokan dari para petani, maka harga-harga di beberapa pasar di kota Surabaya ini juga masih mengalami peningkatan, dan diharapkan pemerintah bisa melakukan sejumlah langkah agar bisa menekan harga kenaikan, di mana masyarakat juga sudah mengalami kenaikan harga untuk beberapa komoditas seperti telur dan juga minyak goreng curah cukup lama. Dari kota Surabaya, Jawa Timur, Febrian Ahmad dan juga Haris Ramadhani, Metro TV. Terkait dengan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi harga minyak goreng selama 6 bulan ke depan dengan alokasi anggaran sekitar 3,6 triliun rupiah. Ya, anggaran subsidi ini akan diambil dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Pemerintah memutuskan untuk menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penyediaan minyak goreng seharga Rp14.000 ini akan dilakukan selama 6 bulan ke depan dengan volume mencapai 1,2 miliar liter. Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Sekali lagi di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei, dan ini dapat diperpanjang. Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter. Anggaran yang dibutuhkan untuk menutup selisih harga ditambah dengan pajak pertambahan nilai atau PPN menurut Erlangga mencapai 3,6 triliun rupiah. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran subsidi harga minyak goreng. Sementara Menteri Perdagangan yang mendapat penugasan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau akan menyiapkan regulasi terkait harga eceran tertinggi. Alhamdulillah kondisi ketersediaan dana dari BPDPKS untuk bisa mendanai program ini insya Allah bisa dilakukan ya sampai dengan 6 bulan tadi. Dengan penugasan Pak Menteri Perdagangan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait dengan harga eceran tertinggi, dari BPDPKS menyiapkan pendanaan untuk 6 bulan, termasuk pembayaran PPN, dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan PKS, dan juga penetapan surveyor independen. Menteri Keuangan menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga, dan ini adalah mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga lain dukungan termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut pihaknya masih terus melakukan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47.000 gerai pasar modern. Saat ini minyak goreng murah yang tersedia sudah mencapai 4 juta liter. Penyediaan minyak goreng murah menurut Lutfi akan melibatkan 70 industri dan 225 packer atau pengemas. Namun untuk tahap awal, pemerintah akan bekerja sama dengan 5 industri. Kita rencananya akan menunjuk dulu 5 industri yang sudah siap dengan kemasannya. Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung.
tidak akan lebih lama daripada awal minggu depan Pak Menko, mudah-mudahan akhir minggu ini sudah mulai. Kita akan menuju dulu, menyasar dulu di pasar-pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan, dan mudah-mudahan ramp up itu akan menjadi menyeluruh pada akhir minggu depan, bukan akhir minggu ini, tapi akhir minggu depan mencapai di hampir seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan. Harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp11.000 per liter. Namun berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pada 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah sebesar Rp18.550 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan bermerek 1 sebesar Rp20.700 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerek 2 sebesar Rp20.200 per kilogram. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pangan memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat. Lantas, apa saja dampak lainnya yang ditimbulkan dari kenaikan harga bahan pangan, terutama minyak goreng? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, ada Bapak Tulus Abadi. Selamat siang, Pak Tulus. Ya, selamat siang Mas Abdi dan selamat siang Mbak Naila. Iya, Pak Tulus, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk bisa menurunkan harga minyak goreng ya. Di antaranya ada subsidi sebesar 1,2 miliar liter minyak goreng dan juga operasi pasar. Nah, apakah upaya-upaya yang dilakukan ini sudah efektif atau bisa dinilai efektif untuk bisa menurunkan harga minyak goreng? Ya, baik. Ya, efektif atau tidak nanti saya kira akan kita lihat hasilnya dalam beberapa hari atau beberapa minggu setelah pemerintah mengucurkan dana tersebut dan atau melakukan operasi pasar. Tetapi saya juga masih ragu dengan kebijakan itu karena sebenarnya apakah pemerintah sudah menemukan penyakitnya itu apa atau yang mendistorsi pasar akibat naiknya harga minyak goreng itu apa. Kemudian kok solusinya adalah mensubsidi 3,5 triliun. Nah, apakah itu merupakan kebijakan yang tidak tepat atau malah sebaliknya? Karena kan mestinya dari sisi pasar kan ketika harga naik secara awam adanya supply and demand secara umum dan atau ada pihak-pihak yang mendistorsi pasar. Nah, ini yang saya kira pemerintah belum transparan sebenarnya apakah ini ada pihak yang mendistorsi pasar atau tidak. Karena kalau ada pihak yang mendistorsi pasar harusnya ya pihak-pihak itulah yang kemudian diselesaikan sehingga distorsi itu hilang. Bukan memberikan subsidi yang bisa jadi nanti tidak efektif karena penyebab dari distorsi pasar itu tidak ditemukan atau tidak diselesaikan. Baik, artinya diketahui dulu apa sebenarnya penyebab utama yang mendistorsi pasar ini sehingga adanya kenaikan harga pangan termasuk minyak goreng. Namun Pak Tulus, kalau kita lihat bahwa kebijakan ini, subsidi ini nanti rencananya akan diberlakukan pada akhir pekan ini. Ya paling cepat kapan kira-kira harga turun dengan adanya kebijakan ini, Pak? Seberapa besar dampaknya nanti untuk menurunkan harga? Ya kalau penyakit intinya ketemu bisa saja itu efektif, tapi kalau tidak ya tidak efektif dan artinya uang sekian triliun itu akan hilang percuma. Nah, ini yang kita minta, misalnya apakah harga naik ini karena misalnya ada dugaan kartel atau ada dugaan yang menimbun atau seperti apa? Karena memang dugaan kita terhadap kartel pangan di Indonesia itu sangat besar dan salah satunya saya kira adalah dugaan kartel di minyak goreng. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus ada upaya mentreatment pasar dengan mencari siapa pelaku-pelaku kartel yang misalnya mendistorsi pasar ini, bukan malah mensubsidi, walaupun ya subsidi itu tentu harapannya bisa membantu, tetapi kalau tidak menyelesaikan persoalan yang pokok itu nanti akan terulang kembali. Baik. Ya, Pak Tulus, tapi kalau Anda lihat di pasaran begitu harganya sudah jauh melebihi harga eceran tertinggi. Nah, apakah ini bisa dibilang kenaikan harganya masih tergolong wajar atau seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau saya pantau memang kenaikan ini sudah tidak wajar, dalam arti bukan karena efek Nataru, tapi ada pengaruh-pengaruh atau distorsi pasar yang memang kemudian sangat merugikan masyarakat dan merugikan kepentingan ekonomi secara makro. Ya, karena kalau efek Nataru saya kira kan kenaikannya tidak lebih dari 5 atau 10% dan kemudian setelah Nataru selesai mestinya juga semua selesai. Ini kan tidak. Nah, artinya ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mendistorsi pasar dan sebenarnya pemerintah bisa menggunakan instrumen
undang-undang perdagangan ya, baik dari sisi perdata, administrasi dan atau juga malah misalnya aspek pidana. Misalnya ada nggak distributor yang menimbun kasus ini sehingga bisa diproses secara hukum ya, karena kan beberapa kali kasus besar itu terjadi. Nah, mestinya juga itu bisa ditelisik dari kasus-kasus selama ini. Nah, saya lihat pemerintah belum menggunakan instrumen undang-undang perdagangan untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok ini, khususnya adalah minyak goreng dan juga telur misalnya. Baik. Pak Tulus, dengan adanya kenaikan harga pangan ini, terutama juga harga minyak yang saat ini harganya masih cukup tinggi, ini tentunya memberikan dampak kepada masyarakat. Sejauh ini keluhan apa saja yang YLKI terima dari para konsumen terkait dengan adanya kenaikan harga pangan yang cukup fantastis dari akhir tahun kemarin sampai dengan awal tahun ini, Pak Tulus? Ya, tentu saja sejauh ini keluhan yang utama memang kenaikan harga ya. Dalam arti harga menjadi keluhan yang sangat dominan. Kalau pasokan memang cukup, nah ini kan aneh, pasokan cukup tapi harga naik. Nah ini kan kita mengkhawatirkan kalau kenaikan harga ini terus terjadi, maka akan mengurangi kualitas hidup masyarakat, dalam arti masyarakat akan merelokasi pola konsumsinya, yang misalnya tadi telur dia konsumsi 1 kilo itu cukup 1 minggu atau kurang, tetapi dia akan menggunakan itu menjadi misalnya hanya setengah kilo dalam 1 minggu, sehingga ini bisa menjadi ancaman terhadap gizi keluarga dan gizi masyarakat kalau tidak diturunkan atau tidak turun secara signifikan sebagaimana harga yang wajar gitu. Ya, berarti ini juga bisa dikatakan berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku konsumen dari kenaikan harga bahan pokok ini, Pak Tulus? Ya, saya kira ya khususnya untuk kelompok menengah bawah. Ya, tapi kalau untuk kelompok menengah atas ya tidak terpengaruh. Nah, ini yang kita khawatirkan, kelompok menengah bawah ini akan mempengaruhi atau mengubah pola konsumsinya, khususnya untuk tadi telur, dan telur kan kita tahu menjadi sumber protein yang sangat penting. Kalau kemudian harganya terus naik, ya masyarakat akan beralih ke sumber protein yang lebih murah kalau ada, atau mengurangi jumlah telur yang dikonsumsi. Termasuk misalnya dalam hal minyak goreng, masyarakat akan mengulang-ulang menggunakan minyak goreng yang sudah bekas atau minyak jelantah, dan itu menjadi berbahaya sekali. Karena minyak jelantah itu kan dalam batas tertentu ada batas yang digunakan sehingga tidak layak konsumsi, tapi karena harganya mahal menjadi berulang-ulang terus, dan itu juga mengancam kesehatan karena itu akan bersifat karsinogenik bagi kesehatan masyarakat. Baik. Pak Tulus, kalau kita melihat secara historikal bahwa kenaikan harga pangan ini bukan yang pertama kalinya terjadi begitu, bahkan beberapa tahun ke belakang, terutama pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru ini pasti terjadi sedikit kenaikan atau bahkan ada fluktuasi harga begitu. Sebenarnya apa yang perlu dicermati, Pak Tulus, dari historikal yang kemarin kenaikan harga ini, apa yang perlu dievaluasi, instrumen apa yang perlu sebenarnya kita cermati agar harga ini tidak kembali naik melonjak seperti saat ini? Ya, kalau hukum ekonomi kan mengatakan secara umum soal supply chain ya, bagaimana supply chain dari kebutuhan pangan ini, apakah ada gangguan atau tidak, atau kemudian pasokannya cukup atau tidak. Nah, kalau pasokannya cukup dan kemudian permintaan juga tidak terlalu melonjak, artinya masih terkendali, plus tidak ada gangguan terhadap supply chain, tapi harganya masih tinggi, ini artinya ada pihak-pihak yang secara dominan bermain. Misalnya tadi saya katakan dugaan kartel pangan. Nah ini kan kartel pangan bisa ditreatment dengan undang-undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan ini ranah KPPU untuk membongkar adanya misalnya dugaan kartel pangan ya, atau praktek oligopoli dan lain sebagainya. Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti subsidi ini tentunya diharapkan bisa menurunkan harga minyak goreng dalam waktu dekat begitu. Tapi balik lagi harus diketahui dulu akar permasalahannya seperti apa. Jangan sampai ada distorsi pasar atau permainan harga. Itu yang kemudian juga harus ditelusuri untuk kemudian bisa menurunkan harga kebutuhan pokok terutama minyak goreng. Terima kasih Pak Tulus Abadi telah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Baik.